tahun yang lalu ASA IPO. Persis 10 tahun yang lalu. Oh, persis 10 tahun yang lalu ya? Iya, 10 tahun yang lalu IPO. Ya, Wah, sekarang luar biasa, kemudian ya. kita ASLC anaknya sekarang. Mudah-mudahan 10 tahun lagi cucunya ya. Nah, cucunya ya nantinya. Luar biasa Amin. ya. Market cap-nya nanti udah lebih naik lagi jauh ya Pak ya dibanding ASA nanti ya Pak. Amin Pak, amin. Oke, silakan Ci, mungkin untuk ini waktu dan tempat. Oke, terima kasih Andre. Pak Jani, salam kenal lagi ya Pak. Saya bacain profil singkat tentang Autopedia dan profil singkat Pak Jani ya Pak. Bentar. PT Autopedia Sukses Lestari merupakan emiten yang bergerak di bidang otomotif, mulai dari lelang mobil dan motor, jual beli mobil online, jasa inspeksi, dan penyedia data harga mobil dan motor. Perseroan merupakan bagian dari grup PT Adi Sarana Armada Tbk, yaitu ASA. Perseroan berdiri dari tahun 2014 dengan mendirikan lelang mobil, car auction, Bitwin yang berlokasi di Tipar Cakung, Jakarta. Dengan perkembangan yang semakin pesat per tahun 2019, Perseroan mengakuisisi 51% saham JBA Indonesia, yang merupakan salah satu pionir lelang otomotif terkemuka di Indonesia yang memiliki induk perusahaan Japan Bike Auction di Yokohama, Jepang. Akuisisi tersebut menghasilkan satu merek terkemuka dengan nama JBA Bitwin Auction atau lebih dikenal dengan JBA. Sejak akuisisi tersebut, kegiatan usaha di bidang lelang hanya dijalankan melalui entitas anak yaitu JBAI dan sekaligus menjadi bisnis lelang nomor 1 dan salah satu terbesar di Indonesia dengan jumlah average buy 30.000 per tahun. Dan GMV mencapai lebih dari 5 triliun. Di akhir 2021, Perseroan memutuskan untuk menaikkan kepemilikan sahamnya di PT JBAI menjadi 84,4%. Perseroan yakin strategi ini akan semakin mempererat sinergi antar perusahaan ke depannya. Sesuai dengan visi Perseroan, yaitu menjadi perusahaan omni-channel marketplace untuk otomotif yang paling terpercaya. Kedepannya Perseroan tidak lagi menjalankan kegiatan usaha yang sama dengan entitas anak. Perseroan akan terus membangun ekosistem untuk jual beli kendaraan bekas, baik secara online ataupun offline bagi seluruh segmen konsumen, baik korporat, bisnis kecil maupun perseorangan. Oleh karenanya, kegiatan usaha Perseroan akan lebih difokuskan pada bisnis jual beli kendaraan bekas roda 4 dengan menggunakan merek dagang Caroline.id. Dan Perseroan juga sedang mengembangkan aplikasi untuk price engine dan listing jual beli kendaraan bermotor melalui website Cartalog. Sedangkan untuk unit usaha lelang otomotif akan tetap dijalankan melalui entitas anak yaitu JBAI. Nah, ini sekilas dari Autopedia Sukses Lestari ya Pak. Sekarang saya bacakan profil singkat dari Pak Jani Chandra. Bapak Jani Chandra diangkat sebagai Presiden Direktur ASLC sejak tahun 2021. Beliau meraih gelar Sarjana Manajemen Agribisnis dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1993 dan gelar Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2001. Sebelum menjabat sebagai Presiden Direktur ASLC, Bapak Jani Chandra menjabat sebagai Direktur PT Adi Sarana Armada ASA sejak tahun 2007 sampai sekarang, dan telah memiliki pengalaman di industri otomotif dan mobilitas melalui ASAREN. Sebelumnya beliau juga memiliki pengalaman di posisi operasional dan pengembangan bisnis di beberapa perusahaan. Nah, ini sekilas dari profil ASLC dan Bapak Jani Chandra. Untuk selanjutnya saya persilakan pada Pak Jani Chandra. Silakan Pak. Mohon maaf sebelumnya saya sapa dulu nih ada Pak Projo ya Pak. Selamat malam Pak Projo dan Pak Dion ya. Selamat malam Pak. Malam Pak Projo. Malam Pak Projo, Pak Dion. Malam, thank you nih. Undang-undang. Waduh. Kami yang terima kasih nih Pak. Ya. Ya, thank you banyak. Silakan untuk waktu dan tepat mungkin ya. Oke. Pak Jani, thank you banyak. Ya, saya coba share ya. Saya share screen ya. Video dulu apa? Oh. Nah, video tadi udah putar ya. Oh, udah. Video oke. Tadi video udah putar. Ya, selamat malam ya teman-teman investor ya.
Ya, saya coba sharing lah. Ini sedikit memperkenalkan mengenai bisnis kita, Autopedia Sukses Lestari. Yang disingkatnya Autopedia ya. Seperti tadi pembukaan ya. Jadi Autopedia ini adalah anak dari ASA. Jadi ASA ini ada 3 pilar bisnis. 1 mobilitas, kedua adalah mobil bekas yang di Autopedia, dan yang ketiga ada di logistik ya, di bisnis logistik. ASA sendiri sebenarnya listed 10 tahun yang lalu. Jadi tepat 2012 ASA IPO pada saat itu. Dengan harga IPO pada saat itu Rp390 seingat saya. Gitu. Ya, kemudian ya ASA berkembang, sekarang anaknya. Ya, tadi kita berharap mudah-mudahan 10 tahun lagi nanti cucunya bisa IPO gitu. Ya, jadi singkatnya nih, itu walaupun berdiri tahun 2013, tapi pertama kali lelang itu 2014. Nah, 2014 kita mulai lelang dengan sebulan cuma jualan 20 mobil. Ya, kita mulai dan sebulan hanya jualan 20 mobil. Tapi karena dari awalnya bisnis ini kita bikin dengan desain dan visi misi yang sangat jelas. Jadi walaupun masih jualan 20 mobil, anak-anak itu kalau setiap pagi itu di kita ada namanya semacam pit stop ya. Setiap pit stop masih jualan 20, tapi mereka setiap pit stop udah bilang semangat nomor 1 gitu. Padahal yang nomor 1 itu 38.000 unit per tahun gitu. Ya, jadi walaupun baru berdiri 2014 ya, karena ada visi yang sangat kuat, ya kita bisnis ini bertumbuh sangat cepat. Jadi 2014 kita tahun berikutnya ada 2.000 unit jualan, terus kemudian tahun berikutnya 6.000, terus 8.000, 12.000. Jadi tahun 2018 sebenarnya kita udah nomor 3 di Indonesia. Jadi dari 4 tahun berdiri sejak lelang pertama kita udah langsung dan nomor 3. Nah, pada saat itu kita mulai jajakin, kita lihat ada satu balai lelang yang nomor 2. Yang nomor 3 mau mengakuisisi yang nomor 2 nih. Ya biasa kan yang gede mengakuisisi yang kecil. Ini kita yang kecil mau mengakuisisi yang gede. Ya kita udah deketin nih JBA-nya. Tapi ternyata jodoh masih belum ketemu. Jadi kita ketemu, nego-nego nggak ketemu gitu. Ya karena pada saat itu kita mulai deketin JBA-nya dari tahun 2015, kita masih 2.000 unit jualannya. JBA-nya udah hampir 10.000 gitu. Jadi 1:5, jadi nggak mau diajak pacaran, nggak mau gitu. Ya masih terlalu kecil gitu. Nah, tapi tahun 2018 kita sudah jualan 17.000. Ya, kita udah jualan 17.000, JBA-nya jualan 18.000 lebih. Jadi udah bedanya dikit. Nah, kita deketin lagi. Mau nggak kita sama-sama gabung? Kenapa kita bergabung? Karena di bisnis ini kunci suksesnya harus jadi yang paling nomor 1. Sebagai marketplace itu harus nomor 1. Kenapa? Karena marketplace itu kan tempat bertemunya penjual dan pembeli. Ya, pembeli kan maunya di tempat yang penjualnya banyak. Penjual maunya di tempat yang pembelinya banyak. Yaitu kenapa kalau suatu marketplace ya kita kenal ada bursa tembakau di Bremen, ada bursa emas, itu udah bisa 300-500 tahun bursa itu tetap ada gitu. Udah nggak bisa digantikan. Kenapa? Karena tadi kalau udah terbentuk itu sangat susah digantikan gitu. Nah, itu kenapa kita berpikir akhirnya kita berhasil sepakat dengan JBA tahun 2019 kita memutuskan gabung. Nah, pada saat gabung, visi kita sebenarnya tidak hanya menjadi balai lelang terbesar, enggak. Itu kenapa pada saat bergabung, bisnisnya biasanya ngakuisisi yang besar kan artinya surviving company-nya adalah yang mengakuisisi gitu kan. Tapi ini enggak, waktu itu kita surviving company-nya itu bisnis yang Bitwin-nya, ini malah kita turunkan ke bawah, kita turunkan ke JBA. Jadi yang surviving-nya malah yang diakuisisi gitu. Ya Bitwin-nya jadi kosong gitu. Bitwin jadi nggak ada activity, jadi seperti holding company saja. Kenapa? Pada saat itu visi kita ingin bikin ini jadi satu ekosistem mobil bekas. Jadi kita harus siapkan nih, ya bawahnya JBA-nya, nanti di atasnya kita akan jalankan bisnis yang ini, yang kemudian pada saat sebenarnya 2 tahun lalu dengan tool online dan katalog kecil anak-anak muda isinya untuk mulai develop katalog. Nah, setelah 2 tahun kemudian sekarang tepat saatnya pas momentum yang sangat tepat ya kita gabungkan. Ya, jadi tahun 2021 kita akuisisi gabungkan semua dalam satu ekosistem, terus kita IPO di 2002 tadi Januari ya. Jadi sebagai satu ekosistem yang pertama yang kita ekosistem. Jadi pada tahun 10 tahun yang lalu ASA itu adalah perusahaan rental pertama yang go public. Ya pada saat itu perusahaan rental pertama yang go public. Sekarang kita ada perusahaan used car pertama yang go public. Gitu. Tapi ya visinya mulai dari 2 tahun yang lalu sebenarnya. Itu ini. Ya.
kalau ditanya kunci sukses kita di mana gitu, kenapa kita bisa tumbuh segitu cepat ya? Tadi dari 500, 2000, 8000 terus ini sampai terakhir tahun 2020 itu kita jualan 44.000. Walaupun tahun 2020 itu sebenarnya kondisi otomatis sangat tidak kondusif ya. Jualan mobil itu turun 40%, terus leasing jualannya turun 50% gitu. Kita masih bisa growth sampai 44.000 di tahun 2020. Kenapa? Karena di bisnis ini kita lihat ya, nomor satu kuncinya adalah trust. Kunci di bisnis terutama mobil bekas ya itu adalah trust. Lelang, marketplace sama trust. Trust itu mana? Pembeli dan penjual trust terhadap perusahaan yang melaksanakan lelang ini. Ya kalau enggak ya nggak mau jualan di situ ya kan. Kalau terutama yang kedua mereka setelah mereka trust ya. Kenapa? Karena ya artinya kuncinya itu adalah di budaya. Ya, jadi kita itu kenapa kunci sukses di bisnisnya untuk bisa bangun trust itu orang-orangnya itu harus kita bangun dengan budaya yang benar. Jadi walaupun kita katakan bisnis ini teknologi based, benar, teknologi adalah enabler ya. Jadi teknologi ini membuat semua sangat seamless. Nanti saya akan cerita di belakang bagaimana teknologi kita gunakan untuk mengintegrasikan proses jual beli mobil ini secara seamless gitu. Tapi key differentiator di kita dari banyak perusahaan lain adalah karena kita punya budaya tadi yang kita sebut Triputra DNA di seluruh grup Triputra dari Pak Teddy Rahmat punya core values itu benar-benar yang kita pegang, ya kan, integrity, humility, compassion, ya kan? Nah itu excellence itu values yang kita pegang. Ditambah lagi yang uniknya bisnis ini adalah karena bisnis mobil bekas, kita berpikir kuncinya itu harus ada entrepreneurship-nya, ya nggak bisa hanya terlalu harus ada entrepreneurship yang untuk jalanin bisnis mobil bekas. Itu kenapa nilainya Autopedia itu core values-nya kita sebut be a good entrepreneur, not just entrepreneur. Ya, be a good entrepreneur. Itu yang kita tekanin terus ke seluruh tim kita. Nah, setelah kita punya core values yang kuat, ya, baru kita lihat ekosistemnya kita. Nah, ekosistemnya kita ada 3 layer. Layer pertama adalah JBA dan Caroline dan katalog. Itu satu layer ekosistem. Ya, JBA kita punya buyer dan seller yang terdiri dari puluhan ribu pedagang mobil bekas, ya kan. Nah, Autopedia Caroline ya kita adalah untuk go to retail gitu. Nah, layer kedua adalah di ASA-nya. ASA ini kita saat ini ngelola lebih dari 27.000 mobil. Mungkin hampir 28.000 gitu. Jumlah mobilnya kita kelola. Artinya kita juga ngelola jaringan perbaikan yang ribuan vendor, ya kita ngelola lebih dari 1.000 vendor perbaikan, body repair, terus untuk dealer. Nah, kita beli mobil tiap tahun itu sekitar 7.000 mobil. Nah, itu artinya kita beli dari segitu banyak dealer di seluruh Indonesia. Nah, ini adalah ekosistem kedua yang sangat dekat dengan JBA. Gitu. Nah, yang ketiga adalah Triputra Group. Nah, Triputra Group sendiri ada bisnis mobil dan otomotif mobil baru juga, dengan motor dan mobil ya, baru. Gitu. Ini jadi satu rangkaian, gitu, 3 layer. Ini akan menjadi pembeda kita dengan banyak yang lain. Dan yang terakhir, karena kita memiliki JBA ini setahun itu kita jualan lebih dari 40.000 kendaraan mobil. Kalau ditambah motor lebih dari 100.000. Gitu. Nah, itu lebih dari 100.000 roda 4 dan roda 2. Kita punya data. Kita punya data mengenai harga mobil, kondisi mobil dan yang terkait. Karena di kunci bisnis mobil bekas itu adalah di situ. Karena tantangannya mobil bekas adalah tidak ada satu mobil pun yang sama. Setiap mobil pasti beda. Kalau Bapak yang pernah lihat lelang ya misalkan ya, itu mobil 2 sama persis. Ya, misalnya sama-sama Avanza, tahun sama, warna sama. Kita lelang ya, yang di depan sama di belakang bisa beda harga. Gitu. Karena nggak ada yang sama persis harga. Gitu. Nah, itu. Nah, artinya untuk bisa jalanin bisnis mobil bekas dalam skala besar, itu kuncinya harus punya sistem pengelola harga. Kalau tidak, hampir nggak mungkin. Kalau misalkan suatu perusahaan mobil bekas ya membeli dan menjual 10.000 mobil. Artinya ada 10.000 decision membeli mobil dan 10.000 decision untuk menjual mobil. Beli di harga berapa dan jual di harga berapa. Nah, itu kenapa bisnis mobil bekas banyak dijalankan masih oleh usaha kecil ya. Karena itu memang decision-nya oleh entrepreneur kecil ini, risiko mereka biar sendiri, mereka tanggung sendiri.
Nah, kalau kita kan bisnis gede, kita kuncinya di sini. Ya, ini manajemennya kita. Ya, sebagai dewan komisarisnya, komisaris utama Pak Arif Rahmat ya sendiri langsung menjadi dari Triputra yang jadi komisaris utama kita. Ini menunjukkan komitmen yang kuat dari Pak Arif dari Triputra Group ya atas bisnis ini. Ada Pak Projo juga dan Ibu Erida. Pak Projo semua kenal ya udah ya. Ya Pak Projo hari ini juga. Selamat malam Pak Projo. Malam teman-teman semua. Ya. Ada Bu Erida. Ibu Erida ini sangat berpengalaman di bidang financing ya. Bu Erida sangat berpengalaman di bidang financing. Ada Pak Alex dan Ibu Selvi juga masing-masing adalah sangat kompeten di bidangnya. Di direksinya ada saya dan Ibu Deborah yang sebagai CFO. Di luar selain board of director kita, kami didukung oleh tim profesional ya yang di bidang tergeser ya. Ya, ada Shoyama-san, Kazuhiro Shoyama, pengalaman lebih dari 30 tahun di bisnis lelang. Ya, jadi benar-benar Shoyama ini pernah mulai dari lelang di Jepang itu ternyata ada bisnis lelang itu online. Jadi di kita sekarang salah tren lelang online itu baru ya. Padahal di Jepang itu lebih dari 30 tahun lalu ada namanya Outnet. Itu namanya Outnet. Jadi Mr. Shoyama ini sebelumnya pernah di situ juga. Ya, jadi saya mengerti namanya kekuatan dan kelemahan bisnis lelang secara online. Ya, ini dan ada Pak Alvin Artanto sebagai CEO untuk Caroline, ada Pak Jan sebagai Business Development pengembangan bisnis, ada Pak David sebagai kepala IT-nya kita ya. Bisnis model kita ini agak rumit ya kelihatannya ya. Jadi saya ceritain simple aja. Ya ini bisnis kita yang paling simple awalnya itu adalah tadi JBA. Kalau lihat videonya kita cerita JBA mobil ya, as simple as that, lelang mobil. Tapi ternyata dari pengalaman saya selama proses IPO ini, saya banyak ketemu investor ya, yang namanya analis ya, orang sekuritas gitu ya. Itu yang kan sangat ngerti dunia bisnis nih. Orang yang sangat ngerti, hampir semua bisnis mengerti deh. Kalau kita ngobrol sama analis gitu kan, mereka tahu semua. Tapi banyak kan nggak ngerti mengenai lelang ternyata. Banyak yang belum tahu lelang itu apa. Ya jadi banyak yang berpikir lelang itu seperti kalau ada KPK sita mobil itu dilelang seperti begitu. Padahal sebenarnya ya tadi kita bisnis lelang kita itu setahun udah jualan lebih 40 ribu mobil gitu. Ya kan. Bisnis lelang kita itu sumber mobilnya itu satu ya, jadi sekitar 70% itu adalah tarikan leasing. Sisanya dari mana? Dari corporate itu sekitar 10%. Ya, corporate itu perusahaan-perusahaan yang masih punya aset sendiri. Ya, nah, yang punya ribuan mobil itu masih ada perusahaan yang punya 7.000 mobil, 8.000 mobil gitu. Itu ada. Nah, itu adalah jual di kita juga. Itu sekitar 10%. Sisanya itu adalah dari pedagang mobil bekas. Ya, sekitar tahun ini bisnis kita growth-nya bagus. Ini segmen yang growth terus. Ya, tahun lalu segmen ini hanya contribute 12% lebih, tahun ini 17,5%. Segmen dari used car dealer ini growth-nya masih tahun ini tahun 2020 ya, dalam kondisi Covid ya 2021 ya. 2020 ke 2021 dalam kondisi Covid ini growth 25,6% segmen ini. Jadi segmen ini yang nanti ke depan ini akan growth terus. Jadi banyak yang berpikir, oh bisnis lelang ini size-nya terbatas ya, pasti dibatasi oleh jumlah leasing gitu. Kalau kita lihat di Jepang ya, di Jepang itu jumlah mobil yang dilelang itu setahun itu 8,7 juta unit yang dijual oleh lelang di Jepang. Padahal jumlah mobil bekasnya mereka itu hanya 6 juta unit setahun. Pasar mobil bekasnya lelang Jepang itu cuma 6 juta unit setahun. Tapi yang dilelang bisa 8,7. Pertanyaannya kan aneh kan, kok bisa ya? Gitu. Karena gini, karena satu mobil bisa dilelang berapa kali sebelum terjual. Jadi gini, bisnis mobil bekas ini kan pedagang, bedanya pada bisnis mobil bekas sama bisnis yang lainnya. Bisnis mobil bekas ini nggak FIFO, ya nggak first in first out. Mobil yang bisa baru dibeli oleh dealer, baru beli seminggu, langsung dijual. Tapi ada mobil yang mereka udah beli 6 bulan, nggak kejual-jual gitu. Nah, itu kenapa kalau di Jepang, kalau misalnya showroom punya 10 mobil, mereka biasanya bisa jual cuma 7. Kalau mereka nggak jual, sisanya mereka lelang. Nanti mereka beli lagi di lelang 10 mobil.
Jadi untuk bisa jual 7 mobil, mereka harus beli mobil, dilelang 10 mobil. Ya, matematikanya seperti itu. Itu kenapa rasionya kira-kira 1:3 lebih sampai 1:1,5 gitu. Nah, itu kenapa di Jepang setiap satu mobil baru terjual, ada 1,7 mobil yang terjual lewat lelang. Ya, rasionya sekitar gitu. Satu mobil baru terjual lewat lelang. Di Amerika angkanya juga gede. Cuman Amerika itu karena private company ya. Perusahaan lelang terbesar di Amerika itu adalah Manheim namanya. Itu private company. Kalau yang private yang public company yang datanya ada yang di Jepang, USS, yang sebelumnya memang adalah salah satu investor di kita, di shareholder di kita gitu. Nah, itu mereka setahun menjual 3 juta mobil. Jadi jumlah mobil yang mereka terjual ya, itu 3 juta mobil. Jadi di Indonesia ini kecil. Di Indonesia itu satu mobil baru yang terjual baru 0,1 mobil yang dilelang. Jadi masih 0, masih 17 kali ya, 1/17 daripada Jepang. Trennya akan ke situ nggak? Harusnya. Kenapa? Yang tadi, kalau kita lihat tren dealer yang jual melalui lelang, sekarang dealer itu banyak kan di lelang kita itu sebagai pembeli, jarang sebagai penjual. Nah, trennya, tapi tren ini mulai tumbuh terus sekarang. Yang tadi tuh, tahun ini tumbuh 25,6%. Ya, dalam kondisi yang seperti sekarang gitu. Ya, tapi kalau kita lihat proses edukasi JBA ini tadi kan growth marketnya masih oke, kita optimis ini akan tumbuh terus. Tapi kan masih ada untuk bisa banding menyampai ukurannya retail yang jauh lebih besar itu butuh waktu. Kita set up bisnis yang Caroline. On marketnya adalah ke retail. Ya, jadi kita berharap nanti serving utamanya adalah membeli dari individu retail, jual ke retail. Ya, tapi kalau ada kelebihan inventory, kita bisa jual ke JBA. Kalau kekurangan inventory, bisa beli dari JBA. Ya, jadi kunci sukses di bisnis mobil bekas kan optimalisasi inventory. Jadi inventory-nya harus benar-benar optimal. Nah, dengan kita ada JBA, kita bisa manfaatin itu. Selain itu, Caroline bisa jadi saluran kita untuk memperkenalkan lelang kepada individu sebenarnya. Jadi bisnis paling simpel kita adalah kita beli dari individu, kita lelang. Ya, kita udah testing model ini, kita udah jalanin dengan setelah IPO ini kita mulai melakukan testing karena kita udah raise dana. Hasilnya marginnya ya lumayan tinggi gitu. Ya cukup lah untuk ini. Kita bisa jalan, artinya profit gitu, marginnya nggak bukan bakar uang gitu. Ya, ini udah bisa kita jalankan bisnis model itu. Ya. Ya, jadi kalau saya gambarkan ya, kira-kira bisnisnya ada 3 ya. JBA itu adalah marketplace-nya online dan offline otomotif. Ya, marketplace. Kenapa? Karena pembelinya adalah orang bisa sell per individu. Sebenarnya individu bisa, tapi karena banyak kan orang nggak ngerti, banyak orang nggak kepikir jual mobil lewat JBA gitu. Banyak nggak kepikir. Padahal kalau yang udah kenal, banyak yang individu yang langsung jual ke JBA karena dapat harganya akan lebih tertinggi. Nanti saya lihat di video di slide ini, nanti ada videonya, bisa bayangkan kenapa bisa dapat harga tertinggi. Ya, di JBA siapa aja bisa jual di JBA dan siapa saja bisa beli di JBA. Walaupun sekarang pembeli paling banyak adalah dealer ya, used car dealer paling banyak, tapi individu juga bisa beli gitu di JBA. Jadi benar-benar marketplace dan lakukan secara online dan offline. Jadi hybrid. Ya, jadi selama pandemi tahun 2020 kan COVID gitu kan, kita nggak boleh lakukan lelang. Kenapa? Orang nggak boleh ngumpul gitu. Nggak boleh lelang secara fisikal. Seluruh penjualan tahun 2020 yang 44.000 itu sekitar setengahnya lah. Mungkin setelah Maret ke atas kan kita udah nggak boleh. Itu lebih dari setengah itu adalah jual secara online. Jadi benar-benar online gitu. Tahun 2021 juga sama. 2021 malah lockdown-nya lebih panjang ya. Itu jadi juga mayoritas kita jual melalui online. Karena nggak boleh ada physical auction. Ya, ke Caroline, ini adalah dealer mobil bekas online to offline. Ya. Dan katalog ini ada price engine dan ke depan kita ada rencana yang agak unik, bukan distinct yang seperti OLX ya. Nah, ini JBA-nya ini adalah online to offline auction ya dengan model
hybrid. Kita lelangnya hybrid. Jadi pesertanya bisa datang secara fisikal di tempat lelangnya atau melalui web atau melalui aplikasi. Jadi kalau ada handphone bisa dicoba aja buka www.jba.id. Ya, paling mudah di situ coba buka, bisa lihat daftar mobil yang kita jual. Ya, dalam 1 minggu kita lakukan bisa sekitar sampai 60 lelang kita bisa sampai segitu. Ya, bisnis modelnya dapat penghasilannya dari mana? Kita dapat dari penjual dan pembeli ya. Kalau di lelang ini kita dapat dari penjual dan pembeli. Jadi penjual itu kita charge fee dan pembeli itu bayar 2 juta. Ya, setiap pembeli mobil 2 juta. Jadi kita dapat dari kiri dan kanan. Dan saat ini ya tadi pasokannya sebagian besar dari leasing, masih 70%-an dari leasing, yang dari corporate sekitar 10%, dan sisanya dari used car dealer yang 17,5%. Gitu. Dan bisnis ini uniknya satu lagi, bisnis ini cash flow-nya positif. Ya, jadi bisnis ini makin besar, cash-nya makin banyak. Kenapa? Itu kenapa bisnis JBA ini tidak ada hutang sama sekali. Kalau dilihat balance sheet-nya itu dari pertama berdiri nggak pernah ada hutang. Karena ya tadi, kenapa? Karena pembeli itu bayarnya cash. Jadi kita itu punya standar itu 15 menit setelah kejual itu mobil itu bisa dibawa. Jadi begitu pemenang lelang dinyatakan menang lelang, 15 menit kemudian mereka udah bisa bawa mobilnya pergi. Itu standar layanan kita. Pemenang lelang itu kita bayarnya 5 sampai 7 hari ke belakang. Ya, jadi kita ada kelebihan cash flow di sini. Nah, ini contoh gambar lelangnya. Ya, ini saya putarin sedikit ya biar supaya dapat rasakan ambience-nya. Ini video diambil persis tadi jam siang ini. Ya, saya skip ya, kenari kelamaan nontonnya. Jadi itu video ini baru diambil tadi jam siang tadi hari ini, kebetulan hari ini kita tempat lelang kita di Jakarta, ada di dekat airport ya, dekat airport kita ada tempat lelang 4,5 hektar. Ini itu videonya, itu mobil awalnya dibuka harga 160-an juta tadi, kejualnya 220 juta. Itu contoh satu mobil dari 450 mobil yang dilelang hari ini, yang di satu tempat ini gitu. Ya, jadi dari situ kita kebayang kenapa di JBA, uniqueness-nya JBA, kita satu-satunya balai lelang yang penjual terbanyaknya itu sebenarnya kalau per satu kontributornya itu adalah dari used car dealer. Walaupun kita tadi 70% kan dari ini ya, 70% penjual kita kan dari leasing ya, tapi itu kan terbagi atas 119 pemasok aktif. 119 leasing company itu kontribut 70%, tapi total 25% itu adalah dari used car dealer tadi. Kenapa used car dealer jual melalui JBA? Karena di JBA harga terbentuk lebih tinggi dibanding lelang lain. Bahkan beberapa used car dealer itu sebenarnya bisnis mereka simple saja sih. Mereka beli di balai lelang lain yang lebih kecil, karena harganya kan lebih murah ya. Karena kalau balai lelang lebih kecil ya, mereka beli dari situ, mereka jual di JBA saja bisa untung 5%. Ya dari situ. Ini tadi gambaran lelang kita. Posisi saat ini JBA ini sudah pemain nomor 1. Kita memegang market share sekitar hampir 40%, ya kan? Dengan total kendaraan terjual itu tahun 2020 120 ribuan, dan jaringan kita total ada 35 jaringan. Nah, kalau jaringannya kita lihat di sini ada yang warna merah, ada yang warna biru ya. Warna biru yang titiknya seperti tempat kita lihat tadi. Ya, jadi tempat lelang tadi itu seperti itu. Ya, jadi kita ada tempat lelang di mana peserta lelang itu bisa ngangkat-ngangkat secara fisikal, tapi peserta lelang lain bisa join secara online. Itu namanya hybrid.
Jadi satu lelang kita itu pesertanya bisa sekitar 1.000 peserta, 450 sampai 1.000 peserta. Jadi event yang tadi itu kemungkinan sekitar 600-an peserta gitu. Ya, dengan sekitar 600 peserta, tapi kita lihat kan tadi kan sebanyak itu kan yang datang kan. Karena kondisi PPKM. Ya PPKM banyak dealer yang lebih prefer lewat online. Ya jadi sebagian yang lebih berani atau yang udah ini berani datang secara fisikal gitu. Tapi sebagian yang nggak berani datang itu joinnya lewat online gitu. Ya, yang tempat biru ini adalah tempat yang kita lakukan ada hybrid. Tapi yang merah itu adalah tempat kita tidak lakukan secara fisikal. Kita purely secara online. Jadi mobil-mobil yang ada di titik yang merah itu kita jual hanya secara online. Nah, bisnis kita ini sangat sticky, pembeli dan penjualnya cenderung repeat. Ya, pembeli dan penjualnya repeat, dan nah ini kita lihat pertumbuhan bisnisnya, GMV-nya. Jadi walaupun kondisi otomotifnya relatif banyak naik dan turun, tapi bisnis ini GMV-nya tadi turun dari 500-an miliar ya, sampai terakhir kita 5 triliun lebih. Nah, karena tadi kita cash flow-nya positif di bisnis ini, ya kita menang cash flow. Jadi 5 triliun ini kaliin aja kalau misalkan 5 hari aja kita menang cash flow-nya gitu kan. Itu jadi bisnis ini kita bisa gunakan untuk ngembangin bisnis lainnya gitu. Nah, selain kita punya lelang nomor 1, keunggulan kita JBA, kita itu sistem IT-nya ini udah fully IT ya, jadi udah paperless. Jadi mobil dari pertama kali masuk ini sangat penting. Kenapa used car dealer berani jual melalui JBA? Satu, tadi karena harga. Kedua, mereka percaya mobilnya aman. Ya, karena kalau enggak di tempat mobil, kita lihat mobil tadi kayak mobil merah tadi, itu mobil kan masih sangat bagus. Itu kalau nggak aman, itu spare part-nya bisa dicuriin orang gitu. Bayangkan kalau kita kayak kita di JBA ini kan kalau jualan 4.000 sebulan ya, anggapnya jualan 4.000 sebulan aja biar simple. Artinya tiap minggu ada 1.000 mobil yang masuk ke poolnya JBA. Ada 1.000 mobil yang masuk ke pool JBA, ada 1.000 mobil yang keluar. Tiap minggu itu. Ada 1.000 mobil yang masuk ke tempat kita dilelang terus terjual 1.000 gitu. Itu muternya sekitar segitu. Nah, artinya ini kita harus mengontrol inventory-nya benar-benar bagaimana barang harga ratusan juta ini bisa aman gitu. Di seluruh Indonesia di 35 titik tadi itu. Nah, ini kita gunakan apps. Apps itu semua mobil itu begitu masuk pertama udah di foto semua titik, ya itu udah nggak bisa dirubah. Once udah difoto berarti itu udah nggak bisa dirubah lagi dan di checklist semua. Jadi kalau ada perubahan di situ itu jadi kunci kita untuk melakukan tracing. Kita ya, bayangkan ya, 100 leasing company tadi misalkan, mereka beroperasi di 35 kota tadi. Berarti kan ada masing-masing punya 35 pool kan. Kalau 35 pool kali 100 itu berapa tuh? Ada 3.000-an titik kan itu yang mereka harus kelola. Itu sangat nggak efisien. Ada mereka harus mengelola security-nya, cek inventory timnya, terus IT-nya, CCTV dan semua harus ada gitu. Ada 3.000 pool lebih. Nah, dengan JBA punya jaringan segitu luas, seluruh nanti leasing company ini nggak perlu lagi punya pool. Mereka kalau narik langsung taruh di tempat pool kita. Ada tarikan mobil, mereka langsung taruh di poolnya kita gitu. Jadi sangat efisien. Kita checking, kita jagain, kita yang ini. Nah, ini yang membuat bisnis ini sangat stable sebenarnya. Kalau kondisi otomotifnya normal, ini sangat stable. Walaupun memang tahun 2020 kita tahu ya, otomotif turun 50%. Itu, tapi walaupun turun 50%, otomotif dampaknya di kita itu secara total di tahun 2021 itu hanya 6%. Gitu. Karena kenapa? Karena kita ke offset dari pertumbuhan kita di segmen yang dealer itu. Dan kita ada pertumbuhan tadi, market kita makin lama makin besar, makin banyak leasing yang tadinya ngelola sendiri inventorinya. Kita lihat itu sistem lelang itu hanya ke depan leasing itu akan menjual melalui lelang, tidak lagi menjual secara sendiri. Dan ini juga fair untuk debiturnya, karena ini harga ini kan terbentuk, ini kan debitur bisa aja sebenarnya hutangnya nggak sisa hutangnya nggak sebesar harga mobilnya kan. Nah, itu sebenarnya haknya debitur gitu. Nah, lelang itu kenapa OJK mendorong ke depan leasing itu menggunakan lelang gitu. Nah, saya bicara yang segmen berikutnya ya, yang Caroline. Nah, Caroline ini bisnis kita adalah O2O online mobil bekas.
mungkin pertanyaan yang paling sering ditanyakan, bisnis ini apa bedanya sama used car dealer yang brick and mortar gitu. Gini, kalau saya cerita ya, bisnis mobil bekas itu sebenarnya tantangannya dua. Kalau orang yang mau beli mobil itu tantangannya dua. Satu, bingung. Ya, pasti bingung. Kenapa? Karena mobil itu nggak ada yang sama. Jadi kalau kita beli mobil baru kan kita tahunya kita mau beli mobil apa aja, Avanza warna apa, udah kita tahunya mobil itu aja. Yang mobil yang mana yang kirim, yang penting mobil itu kan gitu kan. Tapi kalau mobil bekas kan enggak. Setiap mobil harus kita periksa sendiri. Mobil Avanza putih, tapi Avanza putih ada 5 Avanza putih beda-beda kondisinya. Kita harus cek sendiri. Nah, kebayang kalau kita ke showroom mobil bekas gitu. Itu sangat confusing. Nah, dengan online to offline, sebenarnya diharapkan orang kalau mau beli mobil nanti cek di website dulu. Di website itu semua mobil itu sangat transparan, ratingnya itu dibikin, kondisinya. Setiap titik itu ada ratingnya gitu. Nah, itu semacam sertifikasi sebenarnya, semacam sertifikasi, walaupun bukan form resmi sertifikasi ya, itu semacam sertifikasi untuk kondisi mobil itu seperti ini gitu. Karena udah di checklist semua gitu. Nah, kita dengan begitu pembeli mobil kan udah pilih dulu mobilnya secara online. Nah, kemudian berikutnya adalah tantangan pembeli mobil kedua, pertama bingung, kedua apa? Takut dibohongin. Ya, kenapa? Karena mobil kalau kita ke dealer itu mobil pasti sangat bagus lah kalau lihat tampak depannya. Tapi dalamnya kan nggak tahu. Nah, dengan kita udah ada checklist dan kita ada sertifikat jaminan, misalnya mobil tidak bekas banjir, tidak bekas tabrak berat ya, tidak bekas tabrak, tidak ini, misalnya tidak bekas curian atau apa, nah itu ada jaminannya gitu. Dan ada garansi mesin dan transmisi. Dengan gitu pembeli itu juga jadi lebih nggak khawatir. Itu kenapa moto kita itu seamless dan exceptional experience gitu. Ya, jadi beli mobil itu sangat seamless dan exceptional pengalamannya gitu. Nah, karena apa? Karena itu yang membuat berbeda gitu. Kalau nggak ada seamless dan exceptional experience, ya sebenarnya bisnis ini nggak ada beda sama balai lelang bisnis mobil bekas lain gitu. Nah, itu dari situ kita lihat, jadi ke depan itu memang kita yakin customer itu akan shifting lah. Mungkin nggak 100%, tapi kalau kita akan 20% saja pembeli mobil yang ingin menggunakan online to offline punya platform sebelum mereka lihat mobil. Ini dari mobil bekas itu diperkirakan marketnya bisa 2-4 juta mobil diperkirakan. Ya, karena penjualan 1 juta, kalau mobil bekas itu bisa 2-4 kali gitu. Berbagai riset beda-beda kali, tapi range antara 2-4 kali. Nah, kalau kita ambil angka tengahnya 3 juta aja, 3 juta kali 20% itu udah 600.000. Ini posisi saat ini, kalau kita bicara 5 tahun lagi, 10 tahun lagi tentu lebih besar. Ya, ini untuk gambarannya. Ini jadi bisnisnya yang tadi saya katakan, sebenarnya bisnis ini marginnya sangat tinggi ya. Kalau kita lihat USS Jepang itu marginnya, net profitnya itu bisnisnya itu 49%. Net profit loh, bukan gross profit. Ya, USS Jepang itu setahun jualan 3 juta mobil, net profitnya 49%. Kenapa? Tadi mereka itu enjoy semi monopoli sebenarnya. Ya, jadi kalau kita udah jadi terbesar, ada kayak seperti semi monopoli, mereka punya enjoy pricing, punya kemampuan pricing ini jadi price leader gitu. Seperti kita JBA ya, kalau kita naikin fee tahun lalu, sebelumnya kita lelang JBA, misalnya kita pembeli itu kita cas sebelumnya itu 1,5 juta gitu ya. Terus kemudian kita naikin ke 2 juta gitu. Baru kita naikin awal tahun 2020 kita naikin ke 2 juta gitu. Itu balai lelang lain semua ikut. Balai lelang lain jadi ikut. Kenapa? Karena ya kalau mereka nggak ikut, mereka juga nggak pengaruh. Mereka punya tetap aja customer kita nggak akan lari. Jadi akhirnya mereka manfaatin kesempatan kita naikin harga untuk mereka naikin harga. Ya contohnya seperti itu. Nah, ini jadi ini tren marginnya kita lihat ya, marginnya yang ya ini walaupun margin kita ini agak ke-sacrifice di tahun 2019 ya karena kita merger. Ya, turun ke 17,3%, dan tahun 2021 nggak balik ke 25% lebih ya. Kenapa? Karena kita ekspansi jaringan yang sangat luas. Karena kita invest for the future. Ya, kita lihat ini bisnisnya EBITDA dan laba bersihnya juga tumbuh terus secara percentage ya, dan secara absolute amount-nya. Targetnya ke depan, kita harapkan tahun 2022 ini Caroline bisa jualan 2.000 mobil. Ya, Caroline bisa jualan 2.000 mobil, dan
kita target total konsolidasi revenue kita di tahun 2020 ini bisa 500 miliar lebih. Atau artinya kita tumbuh lebih dari 100% sih harusnya. Oke, ini pertumbuhan bisnisnya kita dalam 4 tahun dari 2016 sampai 2020 ya. Ini jumlah unitnya, pendapatannya kita lihat semua growth, continually growth ya. Terus kalau ditanya prospeknya bagaimana, kayak tadi dah kita lihat bisnis otomotif itu bisnis yang sangat besar ya. Dan yang udah yang segmen ini 90% more target. Dan customer butuh nggak customer yang pengen beli mobil yang tadi itu yang lebih bisa dipercaya, lebih seamless dan lebih ya artinya kita yakin ya paling tidak ada 10-20% customer yang bersedia ini gitu. Ya kan. Kalau ada 10-20% dari 3 juta itu udah 600.000 gitu. Itu jadi itu kenapa kita lihat ini sebenarnya bisnis itu juga nggak akan bisa didominasi oleh hanya satu pemain. Nggak mungkin satu pemain bisa menguasai semua gitu. Ya kan. Jadi mungkin nanti akan 5 atau berapa pemain gitu yang bisa bertahan lah di bisnis ini. Selain bisnis ini kita lihat karena kita punya 3 layer ekosistem ini, kita punya peluang bisnis lain ya yang sangat banyak. Yang tadi satu yang saya mulai dari yang nomor 2 dulu, lelang alat berat. Ini bisnisnya sudah kita jalanin saat ini. Karena leasing company mereka ada yang financing alat berat, sekalian minta kita lelangin. Ya keuntungannya adalah itemnya tinggi. Ya harga itemnya paling murah-murah 300 juta, ada yang 1 miliar gitu. Nah, jadi keuntungannya di situ. Ya, ini jadi bisnis lanjutannya kita. Yang nomor 1 ini bisnis pembiayaan dealer. Ya, bisnis pembiayaan dealer ini. Jadi tadi Bapak kalau lihat di video tadi ya, itu dealer-dealer ini kan banyak dealer mobil bekas itu mereka itu sebenarnya sering sekali membutuhkan very short term financing karena mereka butuh seminggu, 2 minggu gitu. Nah, dan di kita kan sebenarnya udah punya tempat nyimpan mobilnya, kita udah punya orang appraisalnya, ya kan, yang kita punya tempat lelangnya. Nah, itu kenapa kita jalankan namanya instant pay. Ya, kita jalankan bisnis namanya instant pay. Instant pay itu gini, kalau orang mau jual mobil, kan lelang mobil itu butuh waktu kira-kira prosesnya bisa 1 minggu lah, anggap aja. Kalau kita lelang tiap hari Selasa, mereka masukin mobilnya hari Jumat, 3 hari baru terjual gitu kan. Terus kemudian misalkan mobil pembayarannya 5 hari kan 8 hari prosesnya. Nah, kalau used car dealernya butuh uang segera atau pribadi butuh uang segera, kita bisa langsung taruh mobil, kita bayar 70% in advance. Ya, kita instant pay. Ya, jadi mobilnya langsung dititip di kita gitu. Jadi ini seperti gadai lah. Ya, jadi bisa seperti gadai. Jadi pembelinya juga bisa kita financing. Pembeli kalau misalkan mereka punya dana terbatas tapi mereka ingin beli mobil lebih banyak, itu bisa kita financing. Dan ke depannya ya kita bisa memfinancing juga gini. Used car dealer yang sudah kita tahu reputasinya, yang udah sering beli kan kita punya track record-nya nih, used car dealer mana yang sering beli dan bagus gitu kan pembayarannya. Nah, ini kita bisa kasih financing untuk dealernya mereka gitu. Ya kan? Nah, jadi ini rentetan lanjutannya. Setelah mereka kita financing dealernya, ya kita bisa masukin bisnis lain-lain lagi. Kita bisa masukkan bisnis katalog, bisnis yang lain gitu. Ya. Selain itu ya kita ada bisnis pialang otomotif. Ya, jadi ini pialang otomotif ini gini. Sebenarnya sih kayak seperti individu deh. Individu kan banyak belum ngerti lelang nih. Ya, banyak pribadi sebenarnya nggak ngerti lelang. Padahal kalau yang udah tahu, sebenarnya jual di lelang itu harga tertinggi selalu, pasti tertinggi dibanding kalau dijual ke used car dealer. Karena direbutin oleh 400 pembeli kan itu kan. Nah, masalahnya kan kalau lelang itu kan kita proses waktunya ada lead time, terus pembayarannya kan nggak cash. Ya, jadi kalau kita yang pialang otomotif itu kita bisa combine. Jadi kalau individu yang mau jual mobil kita tawarin, oke, saya beli putus mau nggak Bapak? Harga misalnya saya beli 150 juta, mau nggak? Oh tidak mau, nggak deal kan? Kita tawarin, oke, bagaimana kalau saya bayar 70%, ya, artinya saya bayar 120 juta misalkan, saya bayar 120 juta, gitu, atau 110 juta, nah, sisanya kita lelang. Nanti bapak atau ibu bisa lihat harga terbentuk di dalam berapa itu yang diterima. Nah itu jadi kita seperti layanan pialang untuk lelang otomotif, gitu. Ya jadi itu. Kalau kita katakan pasar mobil bekas itu 4 juta, kalau ada 5%
saja yang mau buat. Ya, jadi market itu sangat besar. Nah, jadi yang berikutnya adalah jasa penilaian otomotif. Kenapa? Karena saat ini JBA udah melakukan 10.000 appraisal kira-kira 10.000 appraisal per bulan. Ya, 10.000 appraisal per bulan. Kita tiap bulan melakukan 10.000 appraisal. Jadi sebenarnya kemampuan melakukan appraisal itu udah ada di JBA. Nah, bisnis apa aja yang membutuhkan layanan ini? Sebenarnya bisnis tadi Caroline itu pasti membutuhkan layanan appraisal. Ini itu core kompetensinya kita. Kedua, leasing company, insurance, dan yang lain-lain gitu. Bank. Nah, jadi ini bisa jadi bisnis lanjutannya kita. Ya, jadi secara singkatnya, ya kan, Autopedia itu apa gitu kan? Autopedia itu adalah pemain lelang terbesar di Indonesia. Kita adalah omni-channel automotive marketplace yang terintegrasi. Tadi kita bisa melalui Caroline, bisa melalui JBA gitu ya. Nanti kita bisa kembangkan melalui channel partnership ke depannya. Yang tadi setelah kita memfinancing, misalnya kita financing dealer itu kan jadi partner kita nih. Ya, kita bisa jadi channelnya kita lagi nanti. Ya kan, itu terus kita punya pengalaman mengembangkan teknologi. Kita lihat JBA itu udah fully teknologi. Ya, jadi kalau dicoba ikut itu ya, nanti bisa dicoba deh secara online ya. Kita punya JBA punya sistem lelang online, ya kan. Dan kita punya tim manajemen yang udah proven. Ya, kebetulan sebenarnya walaupun tadi profilnya tadi kan dibacakan, saya mulai pegang Autopedia di tahun 2021 ya. Sebenarnya saya sejak dari berdiri ini saya yang pegang Bitwin juga. Ya, saya adalah presidir yang di Bitwin sejak tahun 2014. Jadi sebenarnya waktu kita akuisisi kita pada sama IPO kita ganti nama. Ya, waktu Bitwin namanya PT Adi Sarana Lelang sampai 2021 namanya PT Adi Sarana Lelang, ya kan? Per tahun 2021 ganti nama. Pada saat kita mau IPO kita ganti nama Autopedia Sukses Lestari karena visi kita sekarang lebih besar dari hanya used car aja sih sebenarnya. Ya, karena kita ada visi-visi yang lebih besar itu ya tadi kita lihat ada integrasi dengan mobil dengan Asa kan kita ngelola 1.000 lebih jaringan bengkel tuh, ya kan. Nah itu kan we can do something with that, gitu kan. Terus kedua yang kita punya share car, gitu ya. Kita punya semacam Airbnb-nya mobil gitu, ya share car. Nah kita juga bisa can do something with that, gitu. Ya jadi itu visinya kita. Kenapa kita ganti nama jadi Autopedia? Dan bisnis model dan pertanyaannya sering sekali ditanya oleh investor ya. Apa sih bedanya Autopedia ini sama yang lain-lain gitu? Apa sih bedanya? Kalau yang paling konkret dan paling jelas itu sebenarnya kita mungkin satu-satunya bisnis mobil bekas yang untung saat ini. Ya kalau kita lihat yang lain itu kayak kita satu-satunya untuk dari kita pelajari ya. Kenapa? Karena kita punya bisnis model tadi kita punya sistem yang komplementari, saling komplementari. Kedua saling balancing. Ya kita punya bisnis JBA. Ya, dan mungkin nanti yang berikutnya kita financing itu harusnya bisnis yang secara margin bagus dan cash flow-nya akan sangat bagus gitu. Ya kan? Di sisi lain kita punya bisnis yang menjanjikan growth yang tinggi, yang seperti Caroline yang untuk future growth gitu. Dan itu bisnis itu dibutuhkan, ya bukan just growth. Kalau growth tapi nggak dibutuhkan orang yang for gitu. Jadi orang pakai hanya kalau disubsidi. Nah, kalau Caroline itu ke depan orang butuh gitu. Ya, itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me.